Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adza Faradi dari kelas 10 kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat siklus perusahaan jasa dimulai dari daftar nama akun sampai laporan keuangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat siklus perusahaan jasa dimulai dari daftar nama akun sampai laporan keuangan. Untuk daftar nama akun ini berisi akun-akun di sebuah perusahaan kalian. Di sini saya mengikuti soal yang sedang saya kerjakan. Baiklah, ini terdapat beberapa nama akun serta no akun. Untuk caranya, yang pertama kita buat dulu kolom no akun dan nama akun. Untuk no akunnya ikuti seperti gambar, dimulai dari 1101 sampai 5202 diketik secara manual. Kemudian untuk nama akunnya dimulai dari kas, piutang sampai beban bunga juga diketik secara manual. Kemudian setelah itu kalian blok mulai dari sel A3 sampai sel B28. Kemudian kalian pergi ke name box, kemudian kalian ganti namanya dengan nama akun. Setelah itu kalian enter, selesai. Oke, yang kedua kita masuk ke dalam jurnal umum. Di dalam jurnal umum ini, yang pertama kita tulis terlebih dahulu nama perusahaannya, yaitu Bengkel Maju, kedua jurnal umum, dan ketiga periodenya. Untuk tabelnya sendiri ada 6 kolom. Yang pertama itu tanggal, no bukti, nama akun, no akun, debit, dan kredit. Untuk tanggal sini kalian ketik secara manual sesuai dengan transaksinya. Kemudian untuk no bukti saya kosongi karena di dalam transaksi tersebut tidak terdapat no buktinya. Untuk nama akun kita menggunakan rumus. Untuk no akun kalian ketik secara manual. Begitu juga dengan kolom debit dan kredit, ketik juga dengan manual. Untuk nama akun sendiri kita menggunakan rumus, yaitu sama dengan VLOOKUP. Kemudian kalian klik sel D6, akun. Akun ini yang sudah kalian ganti yang di daftar nama akun, 2 karena kita ngambil yang di bagian kedua, 0, tutup kurung, dan enter. Oke, seperti itu. Awalnya sebelum menjadi kas ini namanya adalah N ber A. Namun misalkan saya hapus, namanya akan menjadi N A. Namun setelah saya ketik angkanya sesuai daftar akun, misalkan saya ketik 1101, maka hasilnya berubah menjadi kas. Seperti itu. Oke, di sini sudah terdapat dokumen transaksi yang akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Yang pertama, tanggal 1 Desember, Tuan Ahmad menyetorkan uang pribadinya sebagai tambahan modal sebesar 30 juta. Maka untuk akunnya yaitu kas pada modal Tuan Makmur. Untuk nama akunnya sesuaikan dengan daftar nama akun yang ada di sini. Seperti kas yaitu 1101, kemudian untuk modalnya 3101. Dan untuk angkanya yaitu 30 juta diketik secara manual di debit maupun kredit. Kemudian tanggal 1 Desember juga dibayar asuransi untuk jangka waktu 12 bulan sebesar 6 juta dan dicatat sebagai beban. Maka untuk akunnya yaitu beban asuransi pada kas. Untuk nama akunnya kalian ketik 5107 pada kas 1101. Dan untuk angkanya yaitu 6 juta di debit maupun kredit. Kemudian tanggal 2 Desember dibeli peralatan bengkel sebesar 10.500 secara kredit pada toko Mentari. Maka untuk akunnya yaitu peralatan pada utang usaha. Peralatan yaitu no akun 1201 dan utang usaha 2101. Untuk angkanya 10.500 di ketik manual di debit dan kredit. Kemudian tanggal 4 Desember diterima pendapatan jasa servis mobil sebesar 10 juta. Maka untuk akunnya yaitu kas pada pendapatan jasa. Untuk kasnya itu 1101 dan pendapatan jasanya itu 4101. Untuk angkanya itu 10 juta di debit maupun kredit. Kemudian tanggal 5 dibeli oli mesin dan oli gear pada toko 45 sebesar 2 juta. Maka untuk akunnya yaitu perlengkapan pada kas sebesar 2 juta di debit maupun kredit. Untuk perlengkapannya itu no akunnya 1104.
Kemudian tanggal 7 Desember diselesaikan jasa servis mobil sebesar 2 juta, maka untuk akunnya itu kas pada pendapatan jasa. Untuk angkanya 2 juta di debit maupun kredit. Kemudian tanggal 10 Desember diterima pendapatan jasa servis motor sebesar 3 juta, maka untuk akunnya yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 3 juta di debit maupun kredit. Kemudian tanggal 12 Desember diterima pendapatan jasa servis mobil sebesar 2.500.000, maka untuk akunnya yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 2.500.000 di debit maupun kredit. Lalu tanggal 15 Desember dibeli perlengkapan bengkel sebesar 2.500.000, maka untuk akunnya perlengkapan pada kas sebesar 2.500.000 di debit dan kredit. Kemudian tanggal 17 Desember dibayar utang usaha atas transaksi yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2014 sebesar 10.500.000, maka untuk akunnya utang usaha pada kas sebesar 10.500.000 di debit maupun kredit. Kemudian tanggal 18 Desember diterima pendapatan jasa servis mobil sebesar 15 juta, maka untuk akunnya yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 15 juta di debit maupun kredit. Kemudian tanggal 20 Desember telah diselesaikan jasa servis mobil sebesar 2 juta dan baru diterima sebesar 1 juta, maka untuk akunnya yaitu kas dan piutang usaha dan piutang pada pendapatan jasa. Jadi ada 3 akun. Untuk angkanya sendiri, kas dan piutang itu sebesar 1 juta dan pendapatan jasa yaitu 2 juta di kredit. Kemudian tanggal 20 Desember dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 750, maka untuk akunnya yaitu beban listrik, air, dan telepon pada kas sebesar 750 pada debit dan kredit. Kemudian tanggal 23 Desember diterima pendapatan jasa sebesar 800.000 dan untuk akunnya yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 800.000 di debit maupun kredit. Tanggal 25 Desember diterima pendapatan jasa sebesar 5.700.000, maka untuk akunnya sama seperti sebelumnya, yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 5.700.000 di debit maupun kredit. Kemudian tanggal 26 Desember dibayar beban iklan sebesar 1 juta, maka untuk akunnya yaitu beban iklan pada kas sebesar 1 juta di debit maupun kredit. Lalu tanggal 28 Desember diterima pendapatan jasa servis motor sebesar 2 juta, maka untuk akunnya yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 2 juta di debit maupun kredit. Kemudian tanggal 30 Desember diterima pendapatan jasa servis motor sebesar 3.500.000, maka untuk akunnya sama seperti sebelumnya, kas pada pendapatan jasa yaitu sebesar 3.500.000 pada debit dan kredit. Terakhir tanggal 31 Desember dibayar gaji karyawan sebesar 3 juta, maka untuk akunnya yaitu beban gaji pada kas sebesar 3 juta di debit maupun kredit. Setelah itu untuk kolom tanggal sini kalian tinggal sesuaikan dengan dokumen transaksinya. Kemudian untuk ketiknya kalian ketik secara manual. Setelah itu jika sudah sampai selesai, kalian tambahkan jumlah di kolom debit dan kredit menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, kalian blok dari sel E6 sampai E44, kemudian kalian enter. Setelah itu kalian klik sel E45, kemudian kalian arahkan kursor sampai ke kanan bawah sampai berbentuk plus, dan kalian tarik saja ke kanan. Selesai. Kemudian ini adalah hasil dari sum di kolom kredit dan kolom debit, dan pastikan jumlah dari kolom debit dan kolom kreditnya balance. Oke, jika sudah selesai membuat jurnal umum, maka selanjutnya itu kita masuk ke dalam buku besar. Untuk buku besar sendiri cukup banyak langkah-langkah yang harus dilakukan, jadi langsung saja saya praktekkan. Pertama, setelah selesai jurnal umum, kalian blok mulai dari judul jurnal umumnya dari bengkel maju sampai akhir, yaitu jumlah. Kemudian kalian copy, kalian buat sheet baru untuk buku besar, kemudian kalian langsung Ctrl paste.
Setelah itu kalian rapihkan terlebih dahulu tabelnya agar tidak berantakan. Selanjutnya kalian arahkan kursor ke kolom B sampai ada tanda panah, kemudian kalian klik kanan, kemudian kalian klik delete. Begitu juga untuk baris 45, arahkan kursornya sampai tanda panah, kemudian kalian klik kanan, lalu kalian klik delete. Setelah itu di bawah sini kalian masukkan neraca awal di perusahaan kalian. Di sini saya sudah ada soalnya untuk neraca awalnya. Oke, di sini saya sudah masukkan neraca awalnya ke dalam sheet. Caranya kalian masukkan terlebih dahulu tanggalnya dengan ketik manual, kemudian nomor akunnya juga kalian ketik manual, begitu juga dengan debit dan kreditnya. Dan untuk nama akun sendiri kalian tinggal arahkan ke B, kalian ketik sel B44, kemudian kalian arahkan ke kanan bawah pojok, kemudian kalian tinggal tarik saja ke bawah sesuai dengan neraca awal ya. Kemudian nama akunnya akan menyesuaikan. Kemudian di sini untuk neraca awalnya pasti jika bisa kalian gunakan warna yang berbeda. Di sini bebas, saya mau menggunakan warna hijau biar kita bisa mengetahui yang mana jurnal umum, yang mana neraca awal. Setelah itu jika kita sudah membedakan, kita langsung klik sel A5 dan kalian blok dari sel A5 sampai E54. Kemudian kalian masuk ke menu home, kalian cari grup editing yaitu short and filter, kemudian kalian klik custom short. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama itu kolom sort by, kita pakai no akun. Setelah itu kalian langsung klik OK. Dan begitu tabel ini akan mengurutkan sesuai dengan no akunnya. Setelah itu blok ini jangan kalian hilangkan terlebih dahulu, langsung kalian ke menu data, langsung menuju ke grup outline. Kalian di sana ada subtotal, kalian klik subtotalnya. Di add subtotal tuh kalian checklistkan debit dan kreditnya. Di pilihan pertama add each change in, kalian ganti dari tanggal dari nama akun. Setelah itu kalian langsung klik OK. Yang pertama di sini adalah grand totalnya yaitu jumlah seluruh akun. Kemudian yang kedua ini adalah jumlah dari setiap akun. Kemudian yang ketiga ini adalah perincian dari akun-akunnya. Seperti itu. Kemudian kalian pilih kedua. Di sini kalian copy terlebih dahulu nama-nama akunnya dengan cara kalian arahkan kursor ke baris ke-25 sampai ada tanda panah, kemudian kalian klik kiri. Setelah itu kalian tekan dan tahan tombol CTRL, kemudian kalian klik satu-satu baris tersebut di kolom nama akun dari 28, 32, 35 sampai 69 sampai nama akun beban iklan total. Pastikan jangan lepas tombol CTRL-nya. Setelah itu kalian langsung klik copy. Jika sudah kalian klik sel A72, kalian Ctrl V. Setelah itu hilangkan kopiannya. Kemudian di sini di nama akunnya terdapat huruf-huruf total. Maka kita hilangkan total tersebut dengan cara kita masuk ke menu home, cari di grup editing, find and select, kemudian kalian klik, lalu klik replace. Di bagian find what kalian spasi total. Setelah itu kalian replace all, maka total di sini akan menghilang. Setelah itu kalian langsung saja pergi ke name box, kemudian kalian ganti dengan akun ledger seperti ini. Namun karena saya sudah menamakan akun ledger, jadi tidak akan bisa. Kemudian untuk debit kalian ganti dengan debit ledger, begitu juga dengan kredit yaitu credit ledger. Sudah. Setelah selesai kita membuat buku besar, maka langsung kita masuk ke bagian neraca saldo. Untuk membuat neraca saldo, pertama kita tulis dulu nama perusahaannya, kemudian neraca saldo dan periodenya. Untuk tabulasi ini ada 4 kolom yaitu no akun, nama akun, transaksi, dan saldo. Dimana transaksi dan saldo ini dibagi 2 masing-masing, yaitu kolom debit dan kolom kredit.
Untuk kolom no akun dan nama akun, kalian copy dari daftar nama akun ini. Kalian tinggal blok saja semuanya, kemudian kalian Ctrl C, dan kemudian kalian Ctrl V di neraca saldonya. Kemudian untuk transaksinya kita menggunakan rumus. Untuk rumusnya kalian masukkan SUMIF, kemudian kalian ketik akun Ledger yang sudah kalian namakan di buku besar, sel B7, debit adjusting, karena kita mau memasukkan akun angka-angka di debit. Setelah itu tutup kurung, enter. Kemudian kalian tinggal tarik saja ke bawah sesuai dengan nama akunnya. Begitu juga dengan kredit, rumusnya hampir sama, yaitu sama dengan SUMIF akun Ledger, sel B7, kredit ledger. Tutup kurung, kemudian enter. Setelah itu kalian tinggal tarik saja sesuai dengan nama akunnya. Setelah itu untuk transaksinya ini kalian tambahkan jumlah. Untuk kolom debit dan kreditnya menggunakan rumus sum sama dengan sum, dan kalian blok dari sel C7 sampai C32, itu enter. Kemudian kalian tinggal tarik saja ke sebelah kanan untuk menjumlahkan seluruh angka di kolom kredit. Jika hasil sudah balance, langsung masuk ke saldo. Di saldo ini kita juga menggunakan rumus, dimana rumusnya itu adalah sama dengan if sel C7 buku besar dari sel D7, sel C7 ditambah kurang sel D7, 0, tutup kurung, dan tinggal kalian tarik saja sesuai dengan nama akun. Setelah itu untuk kolom kredit hampir sama dengan debit, bedanya sama dengan if sel D7 lebih besar dari sel C7, sel D7 dikurangi dengan sel C7, 0, tutup kurung, enter. Setelah itu kalian tinggal tarik saja sesuai dengan nama akunnya. Setelah itu di bagian sel D33 kalian tarik saja ke sebelah kanan di kolom E dan F untuk menjumlahkan angka-angka yang ada di kolom debit di bagian saldo dan kolom kredit di bagian saldo. Selesai. Oke, setelah kita membuat neraca saldo, maka selanjutnya yang harus kita buat yaitu jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini cara pembuatannya sama dengan jurnal umum. Pertama kita tulis terlebih dahulu nama perusahaannya, kemudian jurnal penyesuaian, setelah itu periodenya. Untuk kolomnya ada 6, yaitu tanggal, no bukti, nama akun, no akun, debit dan kredit. Untuk kolom tanggal, no bukti, no akun, debit dan kredit diketik secara manual sama dengan jurnal umum. Sedangkan untuk nama akun kita menggunakan rumus VLOOKUP sama juga dengan jurnal umum. Dengan VLOOKUP akun, kita klik sel D6, akun 2, 0, tutup kurung. Awalnya memang masih NA, tapi nanti setelah kita masukkan no akun-akunnya nanti akan berubah menjadi nama akun. Oke, di sini saya sudah punya dokumen transaksi penyesuaian. Jadi kita tinggal masukkan saja dokumennya ke dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu perlengkapan yang tersisa sebesar 13.500. Maka untuk akunnya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Dan untuk angkanya yaitu 9 juta. 9 juta ini didapat dari neraca saldo yang sebesar 22.500 dikurangi dengan dokumen transaksi penyesuaiannya yaitu 13.500. Maka hasilnya adalah 9 juta. Dan 9 juta itu akan dicatat di jurnal penyesuaian di kolom debit dan kredit.
Dan kedua, penyusutan atas peralatan sebesar 5%, penyusutan kendaraan sebesar 5%, dan penyusutan bangunan sebesar 5%. Jadi untuk akunnya berarti ada 6, yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan, kemudian beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan, dan beban penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan, dimana setiap akunnya ini mengalami penyusutan sebesar 5%. Untuk melihat patokan harganya kita lihat di neraca saldo. Di sini peralatannya harganya 40.500.000. Maka 5% dari 40.500.000 yaitu sebesar 2.025.000. Kemudian untuk yang kendaraan di sini di neraca saldo tertulis 100 juta. Maka 5% dari 100 juta yaitu 5 juta. Kemudian untuk yang bangunan di neraca saldo bangunan sebesar 250 juta. Maka untuk 5% dari bangunan yaitu sebesar 12.500.000. Dan untuk akunnya yaitu beban penyusutan baru akumulasi penyusutan masing-masing 3 kali karena sama. Setelah itu kalian tinggal masukkan angkanya hasil dari penyusutan tersebut, seperti itu. Kemudian yang ketiga, biaya asuransi yang telah digunakan selama 1 bulan. Maka untuk akunnya yaitu asuransi dibanding muka pada beban asuransi. Untuk angkanya ini diambil dari 1 bulan per 12 karena 1 tahun itu 12 bulan dikali dengan 6 juta. 6 jutanya yang dari sini, yang dari jurnal umum. Nah, yang beban asuransi ini. Kemudian karena kita di debitnya kita menggunakan harta, maka yang kita gunakan adalah 11 bulan. Untuk mendapatkan nilai dari 11 bulan tersebut yaitu hasil dari 1 bulannya yaitu 1/12 kali 6 juta yaitu 500.000, dan 500.000 itu akan dikurangkan dengan 6 juta karena 6 juta itu untuk 1 tahun, sedangkan kita menggunakannya yaitu 11 bulan. Maka 6 juta dikurangi 500.000 dan hasilnya 5.500.000. Maka 5.500.000 ini dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian kolom debit dan kredit. Setelah itu keempat, beban gaji yang belum dibayar sebesar 500.000. Maka untuk akunnya yaitu beban gaji pada utang gaji, karena kita mempunyai beban gaji yang belum kita bayar, maka utang gaji tersebut akan pastinya menambah. Dan untuk akunnya angkanya yaitu 500.000 di debit dan kredit. Kemudian terakhir, bunga bank yang belum dibayar sebesar 200.000. Sama halnya dengan yang sebelumnya, maka untuk akunnya yaitu beban bunga pada utang bunga. Dan untuk angkanya yaitu 200.000 pada debit dan kredit. Setelah itu di akhir kalian tambahkan jumlah untuk kolom debit dan kreditnya menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, kalian blok dari sel E6 sampai E19 dan enter. Lalu kalian tinggal tarik saja ke kanan untuk menjumlahkan yang ada di kredit juga, dan pastikan jumlah dari kolom debit dan kredit hasilnya balance. Oh iya, jangan lupa setelah kalian menjumlahkan dan di kolom debit dan kredit dan jumlahnya balance, jangan lupa untuk ngeblok nama akun dari sel C6 sampai C19. Kemudian kalian pergi ke name box, lalu kalian ganti namanya dengan akun adjusting underscore adjusting. Namun karena saya sudah menamainya jadi tidak perlu saya enter lagi. Kemudian untuk kolom debit juga kalian namain dengan debit adjusting. Begitu juga dengan kolom kredit kalian namakan dengan kredit adjusting. Kemudian kita lanjut ke neraca lajur, di mana neraca lajur ini yang paling banyak menggunakan rumus dan paling lama dalam tahap pengerjaannya. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu nama perusahaannya, neraca lajur, kemudian periodenya. Setelah itu untuk kolomnya itu ada
ada 7. Yang pertama nama akun, kemudian 5 kolom lagi yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, rugi laba, dan neraca. Dimana kelima kolom ini dibagi masing-masing 2, yaitu kolom debit dan kredit. Setelah itu untuk akun dan nama akun, kalian copy dari daftar akun yang pertama ini. Kalian tinggal blok saja. Kalian tinggal copy daftar nama akun, kemudian tinggal kalian Ctrl V di neraca lajur. Kemudian untuk di neraca saldo, kalian sama mengcopy juga dari neraca saldo di bagian saldonya. Jadi kalian tinggal blok dari sel E7 sampai sel F32. Kemudian kalian copy, dan untuk menempelkannya kalian tidak boleh menggunakan Ctrl V, tetapi menggunakan klik kanan dengan paste link. Kalian klik sel C8, kemudian kalian klik kanan, kalian klik paste link yang di sebelah sini. Hasilnya seperti ini. Jika kalian menggunakan Ctrl V akan error. Kemudian setelah itu di akhir kalian tinggal masukkan jumlahnya menggunakan rumus sum di bagian debit dan kolom kredit. Setelah itu untuk jurnal penyesuaian kita menggunakan rumus sum if. Jadi sama dengan sum if Jadi sama dengan sum if. Lalu akun adjusting yang sudah kita namakan di akun jurnal penyesuaiannya, sel C, sel B8, debit adjusting, karena kita mau masukkan di kolom debit. Setelah itu tinggal kalian tarik saja sesuai dengan nama akun. Setelah itu untuk kolom kreditnya sama, kalian juga menggunakan rumus sum if, sama dengan sum if akun adjusting, sel B8, kredit adjusting. Setelah itu kalian tinggal tarik saja ke bawah sesuai dengan nama akun. Kemudian dari sum dari yang neraca saldo bagi kredit, tinggal kalian tarik saja ke kanan di kolom E dan F untuk menjumlahkan kolom debit kredit di jurnal penyesuaian, dan pastikan hasilnya balance. Kemudian untuk neraca saldo setelah penyesuaian kita juga menggunakan rumus, yaitu menggunakan rumus if. Sama dengan if, buka kurung 2 kali, sel C8 lebih besar, sel C8 ditambah sel E8 lebih besar, sel D8 ditambah sel F8, tutup kurung, buka kurung, sel C8 ditambah sel E8 dikurangi sel D8 dikurangi sel F8, tutup kurung, 0, tutup kurung. Setelah itu tinggal kalian enter, lalu kalian tinggal tarik ke bawah sesuai dengan nama akun. Kemudian untuk kolom kredit juga hampir sama dengan kolom debit. Kalian masukkan rumus sama dengan if, buka kurung 2 kali, kemudian sel D8 ditambah sel F8 lebih besar, sel C8 ditambah sel E8, tutup kurung, buka kurung, sel D8 tambah sel F8 dikurangi sel C8 dikurangi sel E8, tutup kurung, 0, tutup kurung, enter. Lalu tinggal kalian tarik ke bawah sesuai dengan nama akun. Setelah itu untuk bagian jumlahnya yang di bagian kredit jurnal penyesuaian tinggal kalian tarik ke kanan di kolom G dan H untuk menjumlahkan kolom debit kredit pada neraca saldo setelah penyesuaian.
dan pastikan hasilnya balance. Kemudian kolom keempat yaitu kolom rugi laba. Sini kita juga menggunakan rumus if. Sama dengan if left, karena kita menggunakan mengambil huruf, mengambil angka, kemudian sel A8,1 tutup kurung lebih besar sama dengan tanda kutip 2 kali 4 tanda kutip 2 kali koma G8, karena kita mau ngambil dari neraca saldo setelah penyesuaian bagian debit, koma 0 tutup kurung enter. Maka untuk hasilnya tinggal kalian tarik saja sesuai dengan nama akun. Setelah itu untuk bagian kredit hampir sama dengan bagian debit, sama dengan if left sel A8,1 tutup kurung lebih besar sama dengan tanda kutip 4 tanda kutip koma H8, karena kita ngambilnya dari bagian kredit, koma 0 tutup kurung enter. Setelah itu tinggal kalian tarik ke bawah sesuai dengan nama akun. Kemudian untuk jumlahnya kalian tinggal tarik saja di sebelumnya yang bagian kredit neraca saldo setelah penyesuaian, kalian tarik saja ke kolom I dan J untuk menjumlahkan kolom debit dan kredit pada bagian rugi laba. Setelah itu hasilnya itu akan berbeda bagian debit dan kredit. Kemudian tinggal kalian klik saja di bagian debit, karena di debit ini angkanya yang lebih kecil. Kalian masukkan sama dengan angka yang besar, yaitu angka yang kredit dikurangi dengan angka yang kecil. Set, dan hasilnya 12.225, dan ini adalah laba. Kenapa laba? Karena kredit lebih besar daripada debit. Jika debit yang lebih besar daripada kredit, maka hasilnya rugi. Seperti itu. Untuk neraca hampir sama dengan rugi laba. Ada beberapa perbedaan untuk rumusnya. Jadi yang pertama yaitu sama dengan if left sel A8,1 tutup kurung lebih kecil sama dengan tanda kutip 3 tanda kutip 2 3 koma G8, karena kita ngambil dari bagian debit, koma 0 tutup kurung enter. Lalu tinggal kalian tarik ke bawah sesuai dengan nama akun. Lalu untuk bagian kredit juga hampir sama dengan bagian debitnya, yaitu sama dengan if left sel A8,1 tutup kurung lebih kecil sama dengan tanda kutip 2 3 tanda kutip koma H8, karena kita ngambil dari bagian kredit, koma 0 tutup kurung enter. Setelah itu tinggal kalian tarik saja sesuai dengan nama akun. Setelah itu tinggal kalian jumlahkan juga bagian kolom debit dengan kolom kredit dengan cara menarikannya seperti ini. Setelah itu kalian juga sama lakukan pengurangan di rugi laba, yaitu dengan menulis angka di bagian kolom yang angkanya lebih kecil seperti ini. Karena di sini saya lebih kecil di bagian kredit, maka saya tulisnya di bagian kolom kredit, dan rumusnya itu sama, yaitu sama dengan angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. Kemudian enter, dan pastikan hasil dari pengurangan di kolom neraca sama juga dengan pengurangan di kolom rugi laba. Oke, yang terakhir yaitu laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini dibagi menjadi 3, yaitu laporan rugi laba, laporan modal, dan laporan neraca. Untuk cara membuatnya, yang pertama kita pastinya menulis dulu nama perusahaannya, kemudian laporan keuangan dan periode. Kemudian kita tuliskan judul laporan rugi laba. Sama juga dengan laporan modal, kita tulis juga nama perusahaannya, nama laporan keuangan,
periode, dan yang terakhir judul laporan modal. Dan yang terakhir di neraca kita tulis juga nama perusahaannya, laporan keuangan, periode, dan judul laporannya yaitu neraca. Untuk yang pertama laporan rugi laba, caranya yaitu kita dengan menjumlahkan total pendapatan dan total beban. Pendapatan di sini kita tinggal copy dari neraca lajur seperti ini. Kita cari akun pendapatan, tinggal copy saja dan tinggal kita paste di laporan keuangan. Kemudian untuk angkanya kita tinggal lihat di laporan rugi laba sebesar 46.500.000. Tinggal kita copy, kemudian tinggal kita paste menggunakan link seperti itu. Karena di sini saya pendapatannya cuma satu, maka langsung saja kita totalkan, yaitu total pendapatan sebesar 46.500.000. Kemudian yang kedua yaitu kita menjumlahkan total beban. Kita lihat dari neraca lajur, di sini kita beban, kita tinggal blok saja no akun dan nama akun beban, dari mulai beban gaji sampai beban bunga. Tinggal kita copy saja, dan kita tinggal paste di laporan rugi laba. Kemudian untuk angkanya kita lihat dari laporan rugi laba, di sini tinggal kita blok saja dari sel I26, sel I25 sampai sel I33. Kemudian tinggal kalian copy dan paste menggunakan link. Setelah itu baru kita tinggal total bebankan menggunakan rumus sum dari 3.500.000 sampai 200.000. Kemudian setelah itu kita tinggal buat laba. Di sini laba, jadi copy dari neraca lajur untuk grup nama akunnya. Kemudian untuk angkanya kita menggunakan rumus dari sel D8 atau yang 46.500.000 dikurangkan dengan sel D20 sebesar 34.470.000, sehingga hasilnya yaitu 12.025.000. Dan pastikan hasil di sini sama dengan hasil laba di neraca lajur. Lanjut yang kedua yaitu laporan modal. Laporan modal ini kita yang pertama yaitu copy modal di neraca lajur. Tinggal kita copy saja modal TN Makmur dengan nama akunnya, kemudian tinggal kita Ctrl V. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan tanggalnya, yaitu 1 Desember 2012 dengan ketik secara manual. Untuk angkanya kalian copy dari neraca lajur, kemudian paste di laporan modal menggunakan paste link. Selanjutnya yaitu laba. Laba di sini kita tinggal copy dari laporan rugi laba. Juga untuk angkanya kita copy dan paste menggunakan link. Kemudian setelah itu jika terdapat prive, maka laba tersebut dikurangi terlebih dahulu dengan prive. Namun karena di neraca lajur perusahaan ini tidak terdapat yang namanya prive, akun prive, maka kita langsung saja total laba. Maka langsung saja kita labanya sebesar 12.025.000. Kemudian modal awalnya atau modal tanggal 1 Desember 2012 ditambahkan dengan labanya, dan jadilah akun modal akhir tanggal 31 Desember 2012. Dan untuk angkanya kita menggunakan rumus sum dari sel D29 sampai D32, dan jadilah angka modal akhir. Yang ketiga yaitu neraca, di mana neraca ini dibagi dua, yaitu aktiva dan pasiva. Di sini saya untuk aktivanya ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk aktiva lancar saya copy dari akun kas sampai perlengkapan, dimana saya copy-nya dari neraca lajur. Dan untuk angkanya kita copy juga dan
paste di laporan neraca dengan menggunakan paste link. Setelah itu kita tinggal jumlahkan aktiva lancar menggunakan rumus sum dari sel D42 sampai sel D45. Kemudian untuk aktiva tetap kita pisahkan setiap akunnya seperti gambar seperti sekarang ini. Saya dibagi peralatan dengan AP peralatan, tanah, bangunan dengan AP bangunan, dan kendaraan dengan AP kendaraan. Dimana setiap akun ini kita copy juga dari neraca lajur, dan angkanya juga kita copy dari neraca lajur dan paste di laporan neraca menggunakan paste link. Setiap akun ini dari peralatan AP peralatan kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian tanah kita juga jumlahkan terlebih dahulu, bangunan dengan AP bangunan kita jumlahkan terlebih dahulu, dan terakhir kendaraan dengan AP kendaraan kita juga jumlahkan terlebih dahulu. Lalu setelah selesai, maka kita langsung membuat jumlah aktiva tetap dengan cara menggunakan rumus sum dari sel D51 sampai sel D62. Setelah menjumlahkan aktiva tetap, maka hasil tersebut akan dijumlahkan dengan aktiva lancar dan jadilah total aktiva. Untuk menjumlahkannya kita juga menggunakan rumus sum dari sel E46 sampai sel E63 dan jadilah total aktiva. Kemudian untuk yang pasiva dibagi 3, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal. Hutang jangka pendek saya copy dari hutang usaha sampai hutang bunga sama, yaitu kita copy dari neraca lajur, dan untuk angkanya kita copy dari neraca lajur juga dan paste menggunakan link. Setelah itu tinggal kita jumlahkan hutang jangka pendek menggunakan rumus sum dari sel I42 sampai I44. Setelah itu untuk hutang jangka panjang kita copy dari neraca lajur bagian hutang bank, karena di sini kita hutang jangka panjangnya cuma satu, yaitu hutang bank. Setelah itu tinggal kita jumlahkan saja hutang bank, maka hasilnya 200.000, 200 juta menggunakan rumus sum. Setelah itu yang ketiga yaitu modal. Modal di sini adalah modal akhir yang sudah kita hitung dari laporan modal. Yang kedua, tinggal kalian copy saja untuk nama akunnya dan juga nama akunnya, dan untuk angkanya tinggal kalian paste menggunakan paste link. Setelah itu ketiga jumlah tersebut tinggal kita jumlahkan dan jadilah hasil total pasiva. Untuk menjumlahkannya kita menggunakan rumus sum dari sel J45 sampai J52. Setelah itu jadilah total pasiva. Dan pastikan total aktiva dengan total pasiva itu balance. Sekian dari penjelasan saya mengenai cara pembuatan siklus perusahaan jasa mulai dari daftar akun sampai laporan keuangan. Mohon maaf jika saya belum bisa menjelaskan dengan rinci, dengan detail, dengan jelas. Dan terima kasih juga sudah menyaksikan, sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga dengan saya menjelaskan ini kalian jadi memahami cara untuk membuat siklus perusahaan jasa mulai dari daftar akun sampai laporan keuangan. Terima kasih. Sekian dari video saya mengenai cara membuat siklus perusahaan jasa mulai dari daftar nama akun sampai laporan keuangan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.